Halo semua, jumpa lagi di Ajay Art Location, dan kali ini ada di ruang pribadi. Untuk kesempatan kali ini saya bertemu dengan seorang sebutannya sejarawan atau tukang uli. Ada Kang Naro. Selamat siang Kang Naro. Sibukannya apa ini? Uli. Iya, ngomong-ngomong, karena durasinya juga nggak panjang nih, kebetulan kita bertemu dalam acara. Saya ingin sedikit mengulas tentang sejarah Majalengka ini. Kalau menurut Kang Naro sendiri, bisa nggak secara singkat sejarah Majalengka dipaparkan? Mengenai sejarahnya, Jai, ya, yang kita tahu selama ini di googling atau cerita tutur-temurun bahwa sejarah Majalengka itu disebutkan dengan tokoh-tokoh yang pertama Pangeran Muhammad itu, terus Nira Bekasi, nah, terus kemudian Kerajaan Sinakasi gitu ya. Itu kan yang selama ini kita ketahui dari googling dan itu yang udah diperdakan. Nah, sementara kita yang sebagai tukang ulin kan, Ya, tukang ulin. Nah, tukang ulin kan pasti kan kurusuk terus tanya-tanya bagaimana peninggalan sejarah Sinakasi, Kerajaan Sinakasi atau peninggalan Nira Bekasi dan sebagainya. Ya. Nah, selama ini kita mencari-cari jejak masa lalu Majalengka, terutama dalam masa klasik kerajaan. Yang kita temui itu adalah bahwa emang ada kerajaan di Majalengka, ada. Cuman maksudnya yang kita temui itu malah kebanyakan Talaga. Nah, Talaga, kemudian Raja Galuh. Raja Galuh ternyata bukan satu atau mungkin dua, mungkin ada beberapa kerajaan kecil gitu ya. Kita temui banyak-banyak tentang situs purbakala, situs peninggalan zaman mereka dulu ya, klasik Raja Galuh. Talaga lebih banyak lagi. Nah, kerajaan yang disebut dengan yang namanya Kerajaan Sinakasi kita belum menemukan. Kita sebut belum menemukan, nah bukan tidak ada, kita belum menemukan bukti-buktinya. Kemudian dalam beralih ke zaman kolonial kita banyak mendapatkan data-data atau peninggalan tentang bangunan kolonial, dan bahkan pembentukan Kabupaten Majalengka itu kita temukan datanya itu. Pembentukan Kabupaten Majalengka dan sebelumnya juga ada. Maksud saya begini, bahwa ditemukan tentang data pembentukan Kabupaten Maja. Ternyata Kabupaten Maja itu adalah cikal bakal dari Kabupaten Majalengka. Maksudnya begini, ada keterangan Belanda yang menyatakan bahwa pada tanggal 5 Januari 1819 dibentuk Kabupaten Majalengka. Ketika itu pembentukan Presiden Cirebon. Pada tanggal 5 Januari 1819. Dan kemudian Kabupaten Maja itu yang bertempat di Maja sekarang berpindah ke Sinakasi pada tanggal 11 Februari 1840. Nah, kemudian Kabupaten Maja itu berganti nama menjadi Kabupaten Majalengka. Jadi kita temukan bahwa nama Kabupaten Majalengka baru terbentuk pada tahun 1840. Bukan terbentuk pada tahun 1819 sebagai Kabupaten Maja sebagai cikal bakal. Nama Majalengkanya baru muncul pada tahun 1840. Mohon maaf nih, yang asal usul katanya nama Majalengka itu dari majanya langka atau majanya nggak ada buah maja ya saat itu. Itu gimana mengenai sejarah tersebut? Apakah bisa dibenarkan atau karena kan memang kalau sejarah itu harus ada bukti-bukti sejarahnya, entah itu berupa catatan-catatan sejarah dan lain-lainnya. Mengenai hal itu gimana, Kang? Nah, balik lagi tadi sejarah, ada sejarah, ada legenda, ada sejarah, ada yang namanya mungkin bisa dikatakan mungkin kesepakatan juga lah. Mungkin waktu itu pada tahun 1980-an orang tua kita menyusun tentang sejarah Majalengka dan mengambil nama Majalengka itu berasal dari Majalengka. Kita bukan menyalahkan kepada yang sudah yang lalu atau orang tua kita, tapi kan kita menyodorkan penemuan ini ada data ini mau digimanain.
kan kita bukan sejarah itu saya benar, sejarah yang masalah itu tidak, kita nanti mengadakan riungan lah misalnya. Ini nih ada data ini bagaimana? Ya. Nah, kebetulan sekarang menjadi gini, Majalengka itu sekarang lagi membuat taman sejarah. Taman sejarah. Di mana lokasinya? Di Munjul. Nah, tepatnya berhadapan dengan Taman Dirgantara. Nanti kita disusun ada konsep-konsep itu ya, perjalanan dari Talaga Manggung sampai terbentuknya Kabupaten Majalengka itu ada di situ nanti. Berbentuk relief nanti. Nah, mulai pengerjaan sih udah bulan kemarin. Nah, insya Allah selesai pada bulan Desember mungkin nanti. Januari kita punya taman sejarah baru. Taman sejarah baru. Oke, itu salah satu berita yang luar biasa yang harus diketahui juga, karena memang di generasi muda kita juga banyak peminat sejarah. Nah, menurut Kang Naro sendiri gimana minat generasi muda Majalengka khususnya mengenai sejarah-sejarah Majalengka Buhun ini? Cukup potensial untuk dijadikan generasi penerus atau gimana mengenai minat-minat? Zaman sekarang kan Manjai musim inilah gadget. Iya. Orang-orang boro-boro anak SMA atau kuliahan, anak SD juga bisa membuka link berita Belanda. Iya. Maksudnya membuka link berita Belanda itu nanti kan banyak bertanya, oh saya ini menemukan foto Beslit tanggal 11 Februari 1840 misalnya. Oh ternyata Majalengka itu baru muncul dari segitu kan itu melek ya. Anak-anak juga kemarin juga anak-anak dari besok Senin juga menyebut bahwa Guru Malam kiri begitulah mengusung tentang bagaimana terjadi sejarah Majalengka yang menurut data dan ini kan pembentukan Kabupaten Majalengka itu berdasarkan pemerintahan administratif. Pemerintahan administratif kan berarti ada datanya, dibentuk tahun berapa gitu ya. Nah kalau misalnya yang kemarin diperingati, ya itu sah-sah saja sebenarnya. Nanti kan kita dibincangkan. Ya menurut tadi saya juga bukan kita menyalahkan yang lalu, benar. Gimana sih ada data yang baru mau digimanain, mau didiskusikan atau gimana? Terserah. Iya. Ya, jadi kalau misalkan untuk teman-teman yang berminat mengenai Majalengka Baheula gitu ya, Majalengka dahulu, mungkin ada referensi di mana kita bisa tahu ada misalkan tadi Kang Naro nyebut Grumala nih. Kalau Grumala ini apa nih? Kita sih komunitas bentukan main-main sih sebenarnya sih. Gara-gara petang ulin ya. Ulin sambil naik sepeda ontel gitu. Yeah. Kita awalnya peminat sepeda ontel sih dari peminat sepeda ontel ada peminat sepeda ontel dari buatan Inggris, Belanda. Kebetulan saya peminat sepeda ontel Belanda. Oke. Banyak lah merahnya. Nah, misalnya hari ini kita main ke Gedung Jampung, lihat-lihat Gedung Jampung, kemudian gedung asisten residen. Nah, kemudian semakin luas, semakin melebar kemana mainnya, ternyata banyak kita menemukan sejarah yang tersembunyi itu. Jadi awalnya dari main-main sebenarnya, itu dibentuk pada tahun 2014. 2014 sudah ada grup Majalengka Baheula. Ada akun media sosialnya? Ada akun di FB grup Majalengka Baheula, grup Majalengka Baheula. Di di YouTube juga ada sama grup Majalengka Baheula. Di blogspot namanya itu blogspot tuh? Iya. Di blog website ada juga Majalengka Baheula. Ya gitulah. Oke, terima kasih perbincangan singkatnya karena memang durasinya tidak panjang, pertemuan kita juga tidak panjang. Itu dia teman-teman untuk teman-teman Majalengka khususnya yang suka sejarah, suka mengenai isu-isu ataupun cerita-cerita ataupun juga kisah-kisah Majalengka di masa lalu bisa diikuti juga tadi akun-akunnya, dan mungkin untuk bisa bergabung juga bisa di grup Majalengka Baheula seperti itu. Dan mungkin di kesempatan lain nanti kita banyak berbincang-bincang. Langsung ke tempat situs. Langsung ke tempat situs. Ya, langsung ke tempat situsnya bisa juga. Dan nanti di lain kesempatan kita punya obrolan-obrolan yang lebih menarik lagi tentang situs-situs tersebut mungkin jika ada waktu. Terima kasih. Ya.
Kang Aro, selamat ulin lagi. Nanti kita ajak ke tempat-tempat bersejarah yang ternyata di Majang itu banyak sekali, dari zaman klasik sampai zaman kolonial tuh banyak. Oke. Dari zaman klasik kolonial. Yang paling utama sih di Majalengka, di kota Majalengka itu terdapat banyak heritage. Ya. Nanti kita ajak ke sana, oke lah. Oke, siap. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi di channel Ajay Art Location berikutnya. Terima kasih.